Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sudah menunaikan salat subuh berjamaah lagi di subuh 22 Ramadan. Saya menyebut 22 jamaah sekalian, inilah hakikat syariat Allah. Sudah 22, padahal rasa-rasanya belum lama kita diskusi dengan baik, makin dewasa. Awal Ramadan, ada yang hisab, ada yang ru'yah. Rasanya baru saja, tapi kita sudah menghitungnya subuh ini 22. Apa artinya jamaah? Begitulah kalau Allah yang mensyariatkan sesuatu kepada hambanya. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraji, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan rasa-rasanya kemarin awal Ramadan kita berpikir akan menyiapkan tenaga ekstra. Kita tahu banyak ibadah di dalamnya, sementara tidak makan dan tidak minum. Kita juga harus ibadah yang bentuknya kerja. Kita mau lakukan itu, ternyata ringan saja. Ini sudah ke-22. Jamaah subuh yang berbahagia, sebagai penambah duduk kita sejenak. Mohon maaf. Apabila kaum muslimin dalam kesempatannya beribadah Ramadan ini, terutama yang tadarus Quran, mencoba tidak perlu semua waktu, tidak perlu, sebagian saja mentadabburi ayat-ayat yang dibaca, itu akan nyambung di qalbu, menghidupkan visi mukmin. Saya mau ambil satu ayat jemaah. Kalau misalnya kita tadabbur itu Quran, pada saat Allah berfirman, aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, tidak ada masalah. Tapi pada saat Allah sambung warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kalau baru belajar bahasa Indonesia, untuk apa Allah pakai uslub kalimat seperti ini? Bukankah ruku itu sudah ada dalam sholat? Salah satu rukun yang harus dilakukan adalah ruku pada saat sholat. Tapi kenapa? Dirikan sholat, bayar zakat, lalu rukulah bersama orang-orang ruku. Kalau kita mencoba memikirkan ini, lalu kita tanyakan ke ulama kita, ternyata punya makna yang mendalam. Sebenarnya Allah berkata begini,
Kamu sholat itu mensolehkan dirimu pribadi kepada Tuhanmu. Itu baik. Kamu menjadi hambanya Allah, bukan hamba kesibukan semata duniawi ini. Baik. Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Tidak cukup. Kamu harus bekerja keras dan pada akhirnya kamu mampu membayar zakat. Pada saat itu kamu lakukan, lebih tunduklah lagi kepada Allah. Maka warka'u di situ, lebih tunduklah lagi kepada Allah karena syaratnya cukup. Soleh kepada Allah dan berbuat baik bagi sesama. Ini menariknya Al-Quran jamaah sekalian. Oleh karenanya saya akan sambung ayat ini dengan ayat berikutnya. Ini namanya munasabah ayat bil ayat. Ayat tadi itu surah Al-Baqarah ayat 43. Kita sambung. Dilanjutkan oleh surah At-Taubah ayat 103. Kita perhatikan. Pada saat Allah berfirman, khul, ambil min amwalihim, dari harta orang yang dimampukan oleh Allah, shadaqatan, sebagai sedekah atau mohon maaf, zakat. Untuk apa Allah perintahkan ngambil itu? Tutahhiruhum, kamu bersihkan sisa hartanya yang lebih banyak itu. Karena zakat yang dikeluarkan, kalau zakat harta hanya 2,5%. Kalau orang bergaji kita hari ini 10 juta misalnya, dan kita mau keluarkan zakatnya, itu konfirmasinya kan ke emas. Kalau harga emas misalnya gampangnya 1 juta misalnya per gram, maka 85 juta baru dikeluarkan zakatnya. Berapa keluar? Tidak sampai 3 juta jamaah sekalian. Tapi itu dijaga oleh Allah, tutahhiruhum. Itu yang pertama. Wa tuzakkihim, dan sucikan jiwanya, kan suci jiwanya itu orang. Wa sholli alaihim, doakanlah. Ini tugasnya amil. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menjadi penentram jiwanya. Jamaah sekalian, inilah keistimewaan kita umat Islam di Indonesia ya, perlu disyukuri dan dilanjutkan. Sebenarnya dalam hal zakat, bunyinya tadi itu, dan itulah dikatakan sedekah di situ zakat yang wajib, karena perintahnya menarik memang ini Al-Quran. Khud, ambil, jemput, ambil yang aktif. Tapi kita di Indonesia jemaah sekalian, apa prakteknya? Luar biasa umat Islamnya ini Indonesia. Cukup ambil di masjid, umumkan sekian, jam sekian panitianya ada, 1 sampai 2 jam umat Islam datang, hitung sendiri, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itulah sebabnya kita harus bukan bangga tapi bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan masyarakat muslim Indonesia sebagai, dicatat oleh lembaga dunia, Indonesia lah sebagai negara yang terdermawan sedunia. Terdermawan. Karena ini tadi syaratnya. Ini mestinya dijemput. Tapi tidak, kaum muslimin yang datang. Bantuan ke Palestina, negara lain masih urus hubungan politik, Indonesia masuk. Ini makna-makna ayat yang menarik ya mas sekalian. Nah, saya mau kutipkan pendapat ulama. Tadi kan ayat semuanya. Saya mau kutip ulama yang paling banyak digandrungi perguruan tinggi di dunia. Beliau bernama Al-Ghazali, wafat 1111 Masehi. Salah satu yang paling mudah kita kenal jamaah sekalian. Sebelum beliau, orang
belum bisa membedakan mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Al-Ghazali yang mengurai ini dengan baik. Pokoknya dulu fardu dulu. Al-Ghazali menetapkan bahwa ternyata amalan itu ada namanya fardu ain, misalnya sholat, baca Quran, itu tidak boleh diwakili. Tapi yang mengurus jenazah, bangun fasilitas pendidikan di tengah orang muslim tapi ada yang kaya, maka fardu ain bagi fardu kifayah bagi dia. Al-Ghazali dengan hebat mengurai ini. Beliau sangat lengkap, ulamaul amilin. Wafat 1111. Di antara 30 ayat yang terkait dengan zakat, beliau simpulkan secara singkat saja ini jamaah sekalian. Beliau berkata begini, orang yang mengeluarkan zakat sesungguhnya dia telah dia telah memberikan persembahan kecintaan totalitas kepada Tuhannya. Jamaah ya, pada saat kita hitung keluarga sekian yang saya zakati fitrahnya, kita ambil lagi yang paling di atas, karena satu so' itu aslinya itu 2,7 kilogram. Kalau diliterkan itu hampir 3,5. Lagi-lagi muncul di sini ulama kita menuntut untuk menjadi dermawan. Umat Islam Indonesia minta bulatkan 4 liter. Ini. Nah, pada saat ini kita lakukan atau zakat mal kita bayar, itu kan kita berkata kepada Allah, ya Allah, kemampuan bekerja ini, kalau juga saya bekerja karena ilmu yang saya pakai, itu darimu, saya persembahkan yang kecil ini kepadamu ya Allah. Itu satu. Makna yang kedua, orang yang bisa membayar zakat adalah mengkat atau menghilangkan potensi bakhil dalam dirinya. Apa manfaatnya ini? Al-Ghazali mengutip dengan baik dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah membacakan surah Al-Hasyr ayat 9. Mudah-mudahan tidak salah ingat ini. Apa ayatnya? Menarik sekali ini ayatnya. Wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang bisa merawat dan merawat kalbunya, melawan kebakhilan, rasa sulit memberi itu, bisa dia lawan, dia menjadi senang dan mudah memberi. Faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Untungnya di mana jamaah sekalian? Ini harus kita konekkan benar. Pada saat mengeluarkan zakat, termasuk infak dan sedekah, harus dikembalikan ayat tadi, ayat 103 At-Taubah. Shadaqatan tutahhirum, Allah yang bersihkan harta kita itu, Allah yang lindungi, dan Allah yang menyucikan jiwamu. Itu kan menenteramkan jiwa. Keuntungan pertama justru dari sini. Jamaah sekalian, hanya, ini mungkin terlalu cepat saya bilang hanya ya, hanya dengan jiwa yang bersandar kepada Allah, tenang kepada Allah, melahirkan pikiran yang tenang, yang segar, maka apa manfaatnya? Dalam pergaulan kita akan baik, berkarya di institusi, di kantor, di perusahaan di mana kita akan baik, akan keluar aura kebaikan. Bukankah ini yang menguntungkan kita? Bangsa kita hari ini mencari orang-orang yang ada ilmunya dan berakhlak. Dari mana itu? Bukan otomatis, bukan lahir begitu saja. Dia lahir dari sandaran kepada Allah. Dirasakan kita ini semua. Kita baik di ruangan, kita baik di kantor itu misalnya, di tempat kerja. Siapa yang bahagia? Kitanya sendirian nikmati. Tapi sunnatullahnya lingkungan kita baik. Kalau kantor yang disiplin, pasti dinilai oleh pimpinan.
Kan ini keuntungan jemaah sekalian. Agama yang mengajarkan begini. Saya ulangi ayatnya. Wa may yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Itu yang kedua menurut Al-Ghazali. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa orang yang mengeluarkan zakatnya sesungguhnya itu tidak lain adalah bentuk kesyukuran terdalam seorang hamba. Jamaah sekalian, kalau yang bikin sejahtera hamba Allah itu karena kerja keras, tidak ada yang terima zakat, Pak. Tidak ada. Kenapa? Semua kita kerja, semuanya bekerja. Pak, tanyakan gitu. Tapi kenapa masih ada yang berhak menerima zakat? Ada yang menjadi hamba Allah yang mustahik. Karena Allah yang kasih rezeki ini. Allah jemaah sekalian. Kita tidak boleh lupa ini. Makanya masa tidak syukur kepada Allah. Jadi membayar zakat itu, infak sedekah itu enak sekali. Ketawa itu bahagia dada kita ini. Memang tetap segini ukurannya, tapi yang melihat luasnya dada seseorang mengeluarkan sesuatu, infak zakatnya itu, dia dengan Allah. Kesyukuran. Mungkin ada di antara kita jamaah sekalian, hari ini baik hidupnya, sejahtera karena warisan dari orang tua. Tapi tidak kurang di antara kita hari ini baik hidupnya karena baik perilakunya, sehingga baik cara kerjanya. Saya ulangi ini jamaah sekalian, banyak di antara hamba Allah hari ini bagus hidupnya, tidak usah kita bilang kaya lah, sejahtera, bisa menutupi beban-beban keluarganya karena dari orang tuanya. Tapi banyak juga di kita ini hari ini karena beragama kepada Allah, senang beragama ini, lalu kita sering-sering berinfak sedikit, kita lakukan, Allah kasih keberkahan karena kita syukur kepadanya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sisa Ramadan ini lebih menguatkan kita beribadah kepadanya dan lebih syukur, serta apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu lebih kita ridho di dalamnya. Sedikit ada catatan buat kita, mungkin ada amil. Saya sekedar mengulangi bagaimana sih prinsip pendistribusian zakat. Misalnya kalau kumpul ki sesuai surat At-Taubah yang 8 asnaf itu, mana yang duluan Ustaz? Nah, ini prinsipnya ini. Asy-Syatibi bagikan kita cara melihat begini. Ada semua Ustaz. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wal mu'allaf, fakir, miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab, al-gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Misalnya ada semua. Mana yang duluan? Usul fikih memberikan pedoman kepada kita bahwa yang paling pertama dikasih adalah daruriyah. Lihat di antara kelompok itu yang paling daruri, darurat kalau tidak dikasih. Nah, ini tugasnya amil mendata ini. Kalau sejahtera maka Ustaz tidak ada yang daruri, itu di sudut-sudut kompleks yang dulunya darurat sekarang sudah tidak karena baiknya pembangunan. Bagaimana zakat masih diberikan? Masih. Kepada siapa? Kelompok yang di atasnya daruri, namanya hajiyah, yang butuh. Siapa yang butuh? Mungkin misal contoh ringan, ada di masjid kita anak yang ngaji, ditahu kehidupannya, tapi pintar. Dia khawatirkan sulit kelanjutan pendidikannya kalau tidak dia dibiayai. Hajiyah itu, berikan dia. Kalau itu sudah semua, kenapa pakai kalau? Karena sulit zaman seperti ini, tidak menerima zakat, tidak lagi hadiah. Tapi pernah terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz, memerintah hanya tiga tahunan, tidak ada yang terima zakat.
Kalau sudah itu Ustaz daruri, lalu haji sudah tidak ada juga, diapakan zakat? Tidak dibagikan nih, tetap dibagikan kemana? Ada kelompok yang penerima namanya tahsini. Apa itu tahsini? Kebutuhan yang sudah sifatnya aksesori. Contohnya di masjid kita ini sudah luar biasa, makin berkembang, mic-nya jernih, ada lagi kameranya. Masih ada enggak kebutuhan? Boleh cari bagaimana menyiarkan, mungkin YouTube-nya. Itu tahsini itu. Karena persaingan agama, bagaimana memperlihatkan kualitas agama saat ini bisa lewat media. Apa namanya ini? Tahsini. Dekat-dekat juga dengan kebutuhan. Kalau kali syiarnya agama Islam, kita dipermainkan oleh media-media yang banyak tapi tidak berakhlak, berarti menjadi haji. Jadi hukum fikih dan usul fikih itu luar biasa, memberikan wawasan yang baik. Saya kira ini jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah.